saya hormati Ibu Sri Handayati selaku fasilitator saya. Kemudian yang kedua ada Ibu Linovia Karmelita selaku pengajar praktek saya. Serta tidak lupa rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek kucing supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Retno Bintari. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahapan awal supervisi akademik yaitu praobservasi. Baiklah, langsung kita mulai saja. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Pak Kambali. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, kira-kira Bu Retno lagi sibuk apa tidak ini? Tidak Pak, kebetulan kelas saya sedang ada jadwal pendidikan agama Pak. Oh oke ya, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Silakan, Nah, saya di sini akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa nanti di sini supervisi akademik itu untuk mengamati Bu Retno mengajar di dalam kelas tentunya ya. Jadi Bu Retno santai saja, nanti kita ngobrol ya. Jadi Bu Retno nanti jangan merasa canggung dan lain sebagainya ya. Nah nanti dari supervisi ini kira-kira nanti Bu Retno itu mengharapkan apa, maksudnya hasil akhir dari kita ngobrol kali ini mengharapkan seperti apa? Nanti setelah supervisi nanti saya mengharap dari Pak Kambali itu saran dari Pak Kambali. Nanti setelah saya mengajar, saya ingin Pak Kambali memberi umpan balik untuk nanti kedepannya saya mengajarnya lebih baik lagi. Saran dari rekan, dari kepala sekolah juga seperti itu Pak. Oh ya, oke Bu Retno berarti tadi ingin berbagi informasi atau sharing ya? Iya, sharing. Nah, sharing terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan mungkin besok atau kapan ya? Nah, kalau boleh tahu itu Bu Retno kita itu mau mengambil materi apa ya? Yang saya amati di kelas saya itu, saya ingin mengambil materi mapelnya matematika Pak. Materinya itu tentang bilangan cacah. Iya, bilangan cacah besar khususnya. Oke, berarti pembelajaran matematika materi bilangan cacah besar ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan itu apa ya? Iya, tujuan pembelajarannya saya akan rencana itu yang pertama, saya akan mencari video tentang pembelajaran bilangan cacah besar itu. Nanti melalui video itu peserta didik dapat menguraikan bilangan cacah pada bilangan besar, bilangan cacah besar maksudnya nanti sampai ratusan juta, karena di materi kelas 4 itu bilangan cacahnya sampai ratusan juta Pak. Kemudian nanti yang kedua, saya akan rencana untuk membuat media konkret yang dapat membantu anak untuk menentukan setiap nilai tempat pada bilangan cacah besar. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti saya akan bagi anak itu dalam kelompok besar. Nanti di kelas saya kan ada 8 siswa. Nanti ada 2 kelompok yang heterogen, kelompok 1 dan 2. Seperti itu Pak. Nanti dari melalui kelompok itu, saya harap tujuan pembelajarannya itu adalah dalam berkelompok siswa dapat memecahkan masalah tentang uang yang berkaitan dengan bilangan cacah besar. Seperti itu Pak. Oke, berarti Bu Retno tadi sudah menyebutkan kalau tidak salah tiga tujuan pembelajaran. Iya. Dari tujuan tersebut tadi Bu Retno ingin menggunakan media ya? Iya, media konkret. Media konkret. Apa ya tadi? Namanya kantong bilangan. Kantong bilangan ya. Nah, tentunya Bu Retno sudah menyiapkan beberapa persiapan ya untuk pembelajaran pada observasi besok. Nah, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Bu Retno? Iya, tadi salah satunya saya mau mencari video. Kemudian kan media kantong bilangan itu saya akan buat. Kemudian saya akan menyiapkan LKPD. Kemudian ada nanti modul ajar saya juga. Kemudian lembar evaluasi, ada refleksi. Ya seperti itu Pak. Tapi itu baru rencana, belum saya buat. Oh iya. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya untuk persiapannya.
untuk pembelajaran esok hari. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi mungkin yang Bu Retno kemungkinan sulit dalam menyampaikannya ya, dan mungkin siswa itu sulit dalam menangkapnya. Nah, kira-kira itu materi apa yang kemungkinan sulit itu? Iya, ini kan memang saya tujuannya mengambil mata pelajaran matematika, saya anggap di kelas saya itu sebagian besar anak, khususnya untuk materi bilangan cacah besar banyak yang masih kebingungan Pak. Maka saya ambil ini supaya anak-anak itu lebih paham, lebih jelas, itu tujuan saya. Nanti saya akan membuat itu media kantong bilangan. Nah, anak saya minta untuk satu-satu menempatkan angka sesuai dengan nilai tempatnya, dapat menguraikan, membaca bilangan tersebut. Nah, karena memang matematika itu sebagian besar anak itu menganggap susah, jadinya untuk maju ke depan mungkin kan anak ragu. Nah, saya akan menarik dengan video dan media pembelajaran tadi, seperti itu Pak. Oke, berarti yang Bu Retno sampaikan ini berkaitan dengan mungkin kesiapan belajar anak ya, kesiapan belajar anak juga. Nah, di sini tadi ada siswa yang menangkap pembelajarannya, ada yang kurang, ada yang sedang, kemudian ada yang sudah menangkapnya dengan mudah. Nah, coba diceritakan Bu Retno kegiatan perjalanan yang akan dilaksanakan besok itu dari awal itu bagaimana, coba kira-kira? Ya, gambaran saya. Ya, besok ketika mau mengajarkan materi ini, yang pertama nanti saya akan tampilkan video yang berupa stimulus. Nanti saya tampilkan macam pembacaan seperti jutaan, kemudian ratusan juta. Nah, itu anak itu sudah bisa membaca belum? Nah, kemudian nanti masuk ke dalam pembelajarannya, nanti saya akan tampilkan video lagi cara membaca bilangan dan nilai tempat pada bilangan cacah besar yang benar, itu ke anak. Kemudian nanti di dalam kelompok saya bantu dengan media kantong bilangan, seperti itu Pak. Nah, terus apa lagi Pak tadi? Kan tadi untuk apa urutannya itu tadi setelah itu berarti kira-kira ada kelompok ya? Iya, kelompok. Nanti dalam kelompok itu kan biasa di dalam satu kelas kan ada yang kelompok yang dapat menerima pelajaran yang mudah, ada yang kurang, ada yang memang lambat. Nah, nanti di dalam ini saya akan berusaha untuk membedakan soalnya Pak. Tipe soal yang mudah, sedang, terus sulit, seperti itu Pak. Bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Retno tadi sudah mempersiapkan alat peraganya walaupun mungkin belum selesai Nah, untuk pembelajaran besok kemudian mempersiapkan LKPD sudah ya. Kemudian yang LKPD tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa Nah, di sini saya juga melihat Bu Retno sudah memunculkan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi Nah, kira-kira itu tadi bagaimana cara Bu Retno dalam menggunakan media kantong bilangan? Itu penggunaannya bagaimana? Cara menggunakannya Pak? Iya, cara menggunakannya. Ya, nanti saya akan buat media kantong bilangan itu yang simpel saja Pak, tapi tujuannya supaya tersampaikan ke anak. Nanti saya akan buat dari styrofoam, kemudian saya potong-potong kertas, saya jadikan kantong, saya tempelkan di situ. Berarti kalau 1 juta kan ada 9 kantong ya Pak. Nah, nanti kalau sudah 1 juta lebih itu kantongnya nambah, saya tempelkan di situ kantongnya. Kemudian saya buat angka-angka, misalnya angka 1 sampai 10, ya bukan 10 ya, berarti 0, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, nanti saya siapkan bilangan. Misalkan satu bilangan 1.425.000. Nah, nanti anak maju satu, ambil angka itu dimasukkan ke dalam setiap kantong yang sesuai dengan nilai tempatnya, seperti itu Pak. Bagus sekali ya. Berarti Bu Retno sudah ada pandangan ya untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Nah, sudah detail sekali tadi. Nah, kira-kira ini masih ada kekurangan
apa tidak ya, misalnya mempersiapkannya tadi kan katanya Bu Retno belum selesai. Iya, Nah, belum selesai. kira-kira apa yang belum selesai itu apa saja? Ya itu tadi ada kantong bilangannya belum selesai, baru setengah jalan. Kemudian ada lembar evaluasinya juga belum, lembar refleksi belum. Iya, terus ada LKPD tadi untuk anak yang mudah menerima, ada yang susah menerima. Nah itu saya bedakan tuh belum selesai. Belum. Iya. Berarti akan melengkapinya kapan Bu? Ya setelah ini nanti Pak, saya coba untuk supaya terkejar selesai. Iya. Oke, berarti Bu Retno ingin melengkapinya setelah ini ya. Iya. Nah, nanti kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Retno? Ya nanti rekan kerja yang lainnya, bisa mungkin Pak Kambali juga. Terima kasih sekali kalau bersedia membantu. Seperti itu Pak. Oke, berarti insya Allah nanti kalau saya bisa ya saya bantu. Terima kasih. Nah, tadi kan Bu Retno sudah menceritakan strategi pembelajaran ya yang akan diterapkan. Nah, bagaimana persiapannya, kemudian nah tentunya pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Retno itu ingin mengembangkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Retno. Ya. Kompetensi akademik apa misalnya, nah coba diceritakan. Iya. Nanti kan dengan seperti itu saya mendapat gambaran itu, nanti saya tujuannya ingin mengembangkan lagi kompetensi atau kemampuan dalam mengajar saya Pak. Iya, berarti kemampuan mengajar itu berarti kompetensi apa? Pedagogik apa ya? Oh iya. Nah itu kemampuan mengajar. Nanti minta saran dari Pak Kambali ya supaya saya lebih baik lagi nanti ke depannya. Kemudian untuk menghadapi anak-anak juga saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang berhubungan dengan sosial, kompetensi sosial, emosi sosial, seperti itu Pak. Kalau ada anak yang, oh guru saya kok susah sekali, nah saya berusaha untuk menghadapinya sabar, ya pelan-pelan. Kadang kan kalau anak nggak bisa-bisa kan meluap-luap ya, kok nggak bisa-bisa sih, kan seperti itu Pak. Iya. Oke, jadi yang saya tangkap di sini tadi Bu Retno yang pertama ingin mengembangkan kompetensi mengajar ya. Ada kompetensi mungkin pedagogi, kemudian profesional, okay? Nah, kemudian yang kedua tadi ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional, okay? Nah, dalam menghadapi keberagaman karakter di kelas ya, memang kadang di kelas itu kan anak seperti itu, okay? Nah, tadi berarti kompetensi Bu Retno sampaikan tentunya ada beberapa strategi ya, strategi untuk menghadapinya itu bagaimana, kira-kira apa strategi tentang kompetensi tadi sosial emosional. Kalau sosial emosional ya nanti semungkin dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran nanti setelah selesai saya akan bagikan lembar refleksi yang nanti tertampil ada emotikon senyum, sedih, seperti itu Pak. Nanti mungkin anak-anak setelah mengikuti pembelajaran yang Bu Guru ajarkan baru saja, bagaimana perasaan kalian, nanti dilingkari setiap aspeknya, nanti ada pertanyaan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Bu Guru. Yang kedua mungkin bagaimana perasaan kalian setelah menggunakan kantong bilangan itu lebih mudah atau tidak dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Berarti bagus sekali ya, tadi yang pertama tadi ingin mempersiapkan apa ya, lembar seperti lembar refleksi ya, refleksi mungkin sampai senyum titik, atau ada emotikonnya. Nah, baik Bu, berarti sudah lengkap sekali ya, tadi ada LKPD yang berhubungan dengan anak, sudah maksudnya tingkat kesulitan anak ya, sesuai dengan tingkat kesulitan anak. Kemudian yang kedua tadi ada lembar apa, refleksi ya. Nah, oke, mudah-mudahan apa Bu Retno bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar ya. Nah, kira-kira akan melaksanakan pembelajarannya kapan? Ini hari Senin ya, besok pagi ya Pak, hari Selasa. Besok ya. Nah, oke, mudah-mudahan besok Selasa tidak ada halangan itu. Amin. Ya. Nah, mungkin hanya itu dulu ya Bu ya. Kita bertemu lagi besok di kelas observasi di kelas. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih Bu Retno sudah meluangkan waktunya ya. Nah, ya. Sama-sama.
Baiklah, demikian kegiatan kucing supervisi akademik dalam tahap praobservasi kali ini dengan rekan saya Bu Retno Ika Bendari. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacanya gimana? 1.101.1 rupiah. Ini bacanya gimana? 1.101.1 rupiah. Sudah disaksikan semuanya kan? Ya. Dari video itu, apa yang kalian temukan? Ada masalah apa dengan dua orang ini? Nah, Mbak, Tidak bisa mengucapkan apa yang ditanyakan. tidak bisa mengucapkan angka yang ditanyakan. Iya, itu ketok salah terus ya. Iya, yang lain ada yang berpendapat nggak boleh Sampai bulannya salah. oh mengucapkan uangnya salah ya. Oh, kamu bisa nggak ya untuk mengucapkan masalah itu tadi? Oh bisa, coba ngasih lagi. Mau tadi lagi? Iya, guru minta untuk ngasih lagi. Papan tulis ya mas. Nah, hati-hati ada pakai. Coba dituliskan.
bersama kelompok kalian. Jelas? Jelas. Ya, siap. Nah, sebelum kita berdiskusi, Bu Guru minta untuk menambah semangat kita, Bu Guru minta untuk ada yang mewakili untuk konsentrasi. Ada? Oh, nggak yang bisa. Silakan, Mbak. Awas hati-hati dulu. Yuk, yang lainnya. Teman yang lainnya, siap. Ayo, Mbak. 2 kali lagu konsentrasi. 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 Oke, berarti sudah konsentrasi semuanya ya. Guru berikan LKPDN untuk kelompok 1. Silakan nanti dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, ada beberapa masalah di dalam situ nanti dikerjakan bersama-sama. Ada yang anak? Nah di sini kita tidak fokus pada alam dari masing-masing negara, tapi kita fokus pada jumlah penduduk di masing-masing negara. Nah adik-adik, apakah kalian bisa membaca bilangan yang menyatakan jumlah penduduk tersebut? Kalian masih bingung nih, bagaimana ya cara membaca jumlah penduduk yang ada pada debat ini? Bagaimana tadi videonya sudah kalian saksikan bersama ya? Ya, ada yang merasa kesulitan, ada yang belum memahami. Nah, Bu Guru nanti akan perjelas dengan medianya Bu Guru. Nah, Bu Guru punya media namanya kantong bilangan. Nah, ini nanti berguna untuk menguraikan tadi bilangan cacah pada ratusan juta. Ya, kemudian nanti kita akan pisahkan angkanya berdasarkan nilai tempatnya. Angka 1 paling depan menempati jutaan. Kalau sekali untuk semua kalian jutaan. Angka 1 selanjutnya ratus ribuan. Nah, sekarang nilainya angka 1 paling depan berarti nilainya 1 juta. Nolnya ada berapa? 1 juta itu ada 6 liter Mas Alvin. Nah, selanjutnya angka 1 berikutnya nilai tempatnya angka 1 menempati ratus ribuan. Nilai kelompok berapa tulis dulu? Dulu angkanya ayo. Ditulis, ya uraikan berarti tadi membacanya ya. Dua, bagaimana dua ada kesulitan? Ya, dah. Tinggal nilai sama 3. Nah, kembali. Angka 3 yang mana? Menempati nilai tempat mana? Oke, ya. Berarti enggak? Angkanya dulu, apa berapa tadi? Nah, tinggal dong. Nah, aduh,
Simpulkan bersama-sama dulu. Hari ini kita belajar apa ya? Tempat bilangan. Tapi pakai media apa namanya? Apa? Memecahkan masalah dengan berdiskusi. Ibu guru bagikan lembar evaluasi. Guru mau tahu kalian sudah bisa apa belum? Nah, Bu Guru bagikan satu-satu. Nanti ditulis nama siswa. Ya, dijawab secara mandiri. Dikasih dengan memilih salah satu jawaban yang tepat, satu saja dipilih. Ya, yo, yang lebih pilih salah satu jawaban yang tepat. Gimana? Sila. Tidak usah lebih, masih 5 menit lagi. Gimana semua? Sudah. Dengan kita belajar bilangan saja, nah ini ada manfaatnya. Salah satunya ketika digunakan untuk apa ini? Kita baca digunakan berbelanja. Kita baca bersama. Kita dapat mengetahui harga barang yang akan dibeli. Ya, teman-teman berikutnya kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan saja. Anak-anak, untuk hari ini Guru cukupkan sampai di sini dahulu. Nanti apabila kalian istirahat, kalian jajan, kalian makan jajan, bungkusnya harus dibuang di mana? Tong sampah. Sebelum makan kalian harus apa dahulu? Cuci tangan. Kalian selalu jaga kebersihan dan jaga kebersihan. Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Handayati selaku fasilitator kami. Yang kedua Ibu Linovia Karmelita selaku pengajar praktek kami. Serta tidak lupa rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara yang saya banggakan. Di sini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Kalau kemarin tahap pra-observasi dan kemarin Bu Retno sudah melakukan observasi, sekarang saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama Ibu Retno pada tahapan pasca observasi. Baiklah, langsung saja. Selamat siang Bu Retno. Siang Pak Kambali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah Bu Retno, saya minta waktunya sebentar ya. Ya, monggo. Nah mungkin di sini saya akan melakukan ya percakapan tentang apa yang sudah dilaksanakan Bu Retno kemarin pada waktu mengajar ya. Pada waktu mengajar kan saya mengobservasi. Mengobservasi. Nah kemudian di sini dari ngobrol-ngobrol hari ini itu kira-kira Bu Retno itu ingin mendapatkan apa ya? Mendapatkan pencerahan atau bagaimana? Iya, kemarin kan Pak Kambali sudah masuk kelas saya ketika saya mengajar. Pak Kambali sudah melakukan observasi. Nah, yang saya harapkan setelah saya melaksanakan kemarin, Pak Kambali kan di dalam kelas, Pak Kambali bisa mencatat apa sih kekurangannya, terus kelebihannya, apa yang dapat ditambah, apa yang perlu dipertahankan. Nah, di sini saya mau harapannya dapat berbagi, sharing dengan Pak Kambali apa saja kekurangan saya ketika kemarin saya melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak. Seperti itu Pak. Nanti minta masukannya dari Bapak Kambali. Minta solusi juga supaya nanti ke depannya saya lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke, Iya. berarti Bu Retno intinya ingin sharing Iya, ya tentang pembelajaran yang pernah dilakukan kemarin, sehingga tahu kekurangannya Iya. dan apa yang perlu diperbaiki mungkin, kemudian apa yang perlu dipertahankan. Iya, betul, Pak. Nah, itu. Iya, seperti Nah itu. sekarang itu sebelum kita lebih jauh itu Iya. saya pengen tahu itu perasaan Bu Retno ya saat mengajar kemarin itu rasanya itu bagaimana setelah mengajar? Iya,
kemarin kan sebelum mengajar kan saya observasi dulu ke anak, mata pelajaran apa yang memang anak itu kurang, kemudian di materi apa anak itu kurang menangkap. Nah, saya udah ambil itu materinya, kemudian saya buat itu media. Nah, Pak, media konkret untuk memudahkan anak dalam mendalami konsep itu. Nah, alhamdulillah kemarin juga sudah saya terapkan media konkret itu, saya jelaskan ke anak, anak pun juga mempraktekkan langsung. Alhamdulillah anak sudah mulai mengerti dan bisa mengerjakan soal seperti itu, Pak. Berarti saya di sini perasaan saya sudah lega ya, plong, iya, nggih. udah plong. Nah, saya juga melihat seperti itu Bu ya. Nah, sekarang coba ya saya ingin bertanya lagi. Nah, apakah mungkin rencana perbaikan ya yang telah disampaikan pada saat pra observasi kemarin ya, sebelum pelaksanaan praktek mengajar kemarin ada observasi itu, kira-kira sudah tercapai apa belum Bu? Kalau untuk tujuan pembelajarannya itu alhamdulillah sudah tercapai. Namun ada hal yang masih saya anggap kurang untuk model pembelajaran saya, Pak. Di situ untuk kelas anak, untuk anak yang memang kurang mampu itu pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu saya anggap memang saya belum fokus ke situ. Jadi saya anggap saya masih kurang dan belum maksimal untuk menekankan untuk diferensiasi ke anak itu, Pak. Soalnya kan ada anak yang memang menonjol banget kemarin, terus ada anak yang memang dengan media pun anak masih bingung seperti itu, Pak. Belum fokus ke yang itu, kurang maksimal seperti itu, Pak. Itu namanya anak yang kan berbeda-beda ya. Iya, betul sekali. Iya. Oke Bu, berarti yang dirasakan itu masih kurang dan perlu perbaikan, yaitu tadi penerapan pembelajaran diferensi ya, kalau tidak salah tadi. Nah, baik dari perencanaan, mungkin pelaksanaannya dan evaluasi. Nah, sekarang itu yang ingin saya tanyakan lagi di sini terkait dengan area pengembangan ya, area pengembangan yang Bu Retno lakukan di sini. Tadi kan Bu Retno sudah menyampaikan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, nah tentunya itu mungkin ada strategi ya atau cara yang mungkin Bu Retno ingin lakukan. Nah, coba sekarang Bu Retno ceritakan mungkin strategi seperti apa. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kebetulan kemarin saya ketika sedang mempelajari PMN, Pak. Di situ ternyata ada, Pak. Tapi kan saya dalam menerapkannya masih kurang maksimal. Di sini saya butuh latihan lagi. Nah, nanti saya akan baca lagi modul-modul dan topik di PMN itu khususnya untuk berdiferensiasi. Kemudian saya mau mencari sumber yang lainnya, nanti kan ikut KKG seperti itu, Pak. Iya. Kemudian sekarang kan dipermudah dengan YouTube, medsos, nah seperti itu, Pak. Nanti saya cari sumber-sumbernya melalui itu, seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu. Tadi Bu Retno mungkin akan buka lagi PMN, mungkin mencari sumber lain dari YouTube, mungkin kemudian ikut KKG ya untuk menambah pengalaman lagi, sehingga nanti Bu Retno bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik, dengan bagus. Nah, kira-kira ini kapan Bu Retno akan melaksanakannya? Ya, itu saya kemungkinan ya melaksanakannya segera, tapi mungkin dalam rentang waktu 3 sampai 5 bulan ke depan seperti itu, Pak, untuk mendalaminya dan prakteknya. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Semoga tidak ada hambatan, amin, sehingga Bu Retno bisa melaksanakannya dengan lancar. Nah, selanjutnya itu kira-kira siapa yang bisa menjadi inspirasi atau menjadi sumber ya, memberikan semangat Bu Retno dalam melaksanakannya tadi pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, nanti saya bisa mencari sumber itu, bisa sharing dengan Bu Kepala Sekolah, terus rekan-rekan guru, dengan Pak Ambali juga dapat bisa seperti itu, Pak. Baik Bu. Kemudian di sini kan tadi sudah mungkin sharing dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru yang lain. Kemudian Bu Retno sudah punya mungkin catatan-catatan ya,
catatan-catatan yang pengingat ya. Iya, Atau iya, not. Nah, iya. untuk memulainya tadi yang disebutkan Bu Retno. Nanti ya saya akan buat catatan-catatan kecil, mungkin nanti bisa saya jadwalkan bagian misalnya A kapan, B kapan, C kapan. Nah itu nanti akan bisa saya tempel di kalender duduk di meja saya sebagai pengingat saya Pak, supaya tidak terlupa seperti itu Pak. Iya, Ya. berarti bagus sekali ya. Tadi selalu semangat lah, intinya Bu Retno harus semangat dalam mengembangkan diri, nggih. Iya. Sehingga nantinya itu bermanfaat untuk peserta didik untuk masa depan, khususnya SD 2 Dawan ini, nggih, dan untuk dunia pendidikan pada umumnya. Nah, dari yang disampaikan Bu Retno tadi, kira-kira ini masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu Retno, Pak? Tidak. Ya, insya Allah tidak ada apa-apa Pak. Yang tadi yang mengganjal ya hanya satu yang berdiferensiasi tadi. Berdiferensiasi, Ya, ya, saya itu belum ya. mampu memaksimalkan itu. Oh ya, oke, berarti Bu Retno sudah melakukan kegiatan supervisi akademik ini ya, dimulai dari pra observasi, Ya. kemudian kemarin saya observasi, Iya. dan yang terakhir Pasca. ini adalah pasca Ya. observasi. Nah, semoga bermanfaat untuk Bu Retno, semoga Bu Retno merasakan perbaikan yang seutuhnya, nggih, Amin. yang Iya. sebenarnya, Iya. nggih. Nah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sehingga saya itu bisa belajar lagi untuk praktek kucing supervisi akademik ini. Semoga kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Retno. Sama-sama Pak. Ya, demikian kegiatan kucing supervisi akademik kali ini bersama Ibu Ika Retno Bintari, guru SD 2 Dawan. Pada kesempatan kali ini yaitu praktek pasca observasi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.